Yang jadi masalah ini gitu, masalah terbesarnya ini Raja Juli ini berani enggak gitu ya terhadap permintaan alias tantangan gitu kan ya, menyebut 12 perusahaan yang merusak lingkungan gitu ya, sehingga membuat terjadi bencana di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Waduh, waduh, waduh. Pak Menhut gitu ya, berani nggak tuh gitu kan ya, jangan cuma omongan-omongan gitu, jangan cuma nyindir Anies waktu di Jakarta, giliran sekarang dia ngejabat gitu dan terjadi hal-hal kayak gini gitu ya, dia gitu ya, mode bingung gitu kan ya. Kita reaction gitu ya, seperti apa pemberitaannya terkait Raja Juli Antoni gitu kan ya, dimana diminta gitu ya, diberi waktu 30 hari alias 1 bulanan itu untuk membongkar siapa di balik apa ya yang merusak alam, 12 perusahaan yang merusak alam itu. Kita coba reaction dari laman inilah _com. Raja Juli dikejar deadline, diberi waktu sebulan, umumkan 2 pelaku perusak hutan Sumatera pemicu bencana. Nah lo pak gitu ya. Ketar-ketir nggak tuh gitu ya. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono Caping mendesak Kementerian Kehutanan segera mengumumkan daftar 12 perusahaan yang diduga menjadi penyebab banjir dan longsor di Aceh, Sumatera. Ia bahkan memberi batas waktu 1 bulan untuk penuntasan identifikasi tersebut gitu. Riono menilai kerusakan alam yang memicu bencana hingga merenggut lebih dari 800 korban jiwa ini telah menjadi duka nasional. Banyak wilayah yang terputus akses dan belum tersentuh bantuan pemerintah maupun relawan, tapi ia memperkirakan kerugian material melampaui 10 triliun, mencakup infrastruktur dan sektor ekonomi. Sebelumnya, ia juga menyoroti beredarnya video tumpukan kayu yang terbawa arus banjir. Kayu-kayu itu diduga hasil illegal logging dari perusahaan pemegang izin, namun menjalankan praktik di luar ketentuan dengan membuka tambang dan melakukan penambangan ilegal gitu. Sebelumnya, Menhut Raja Juli Antoni menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang disinyalir berperan dalam banjir gitu ya dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menempuh 2 jalur, penegakan hukum dan pencabutan izin pemanfaatan hutan bagi perusahaan bermasalah. Nah gitu, kita tunggu nih langkah dari Raja Juli ini. Jangan omon-omon pak gitu kan ya, bongkar tuh gitu kan ya. Kita lihat nih, kita tunggu 1 bulanan gitu, kira-kira bakal terbongkar nggak tuh, dibongkar nggak tuh gitu ya, nama-nama perusahaan itu disebut nggak tuh dari mulut Raja Juli Antoni itu gitu kan ya. Kalau nggak ya kita coba bacain komentar netizen seperti apa. Lagi sembunyi di bawah ketek PSI ID gitu. WKWK bukannya meremehkan sarjana ahli agama, tapi kalau bukan bagi-bagi kekuasaan, apalagi alasan kenapa bisa Raja Juli jadi Kemenhut gitu ya. Kalau kagak kita dinepalkan bareng-bareng serbu, waduh gitu ya. Tidak bisa menjelaskan atau tidak berani gitu ya. Ayo spill gitu ya. Kayunya digunduli hantu gitu. Banyak pemerintah, oligarki, partai besar terlibat, emang berani dia, pengusaha saja banyak gitu ya. Kelamaan sebulan keburu dapat ide buat alasan atau skenario gitu. Ribuan orang tewas, jutaan korban luka-luka, kelaparan sekarat, siapakah pejabat besawit dan tambang dalang ini semua gitu. Kejar pelaku, buktikan kau hebat gitu. Pasti akan molor cari celah untuk cari alasan dan kambing hitam serta hilangkan bukti-bukti gitu ya. Mungkin banyak yang dilegalkan juga, apa yang nggak mungkin kalau udah menyangkut uang dan kepentingan. Kalau tak dapat gitu ya. Pak Riono, Anda sedang berbicara dengan pelakunya, Pak. Waduh gitu. Paling lagi cari orang yang cocok buat dikriminalisasikan dalam kasus ini gitu. Nantilah. Ini Prabowo bantuan dulu yang diutamakan. Emang kalau bisa dibuktikan apa bisa bantu masyarakat yang lagi kelaparan saat ini di Sumatera gitu. Tadi siang ngasih statement bagus dan sekarang statement tangkap 12 pelaku gitu. Jangankan sebulan, setahun pun nggak mungkin berani tunjuk pelaku yang sebenarnya. Demo Kemenhut terlalu lama, sebulan 2 hari juga udah ketahuan siapa-siapa pelakunya kalau emang berani dan niat gitu ya. Nah itu tadi ya komentar-komentar dari netizen gitu kan ya. Aduh itu kan kalau kita baca dari pemberitaan inilah itu kan dari Pak Riono itu kan menyebut gitu kan ya, bahwa perusahaan ini mungkin izinnya ini benar gitu, maksudnya sesuai prosedur gitu, tapi dalam prakteknya dia apa namanya, melakukan kecurangan gitu, misalnya sambil nambang atau sambil apa gitu kan ya. Biasanya kan emang ada yang ngakal-ngakalin kayak gitu. Nah ini persoalannya, berani enggak gitu ya pemerintah ini, utamanya ini Raja Juli menyebut 12
perusahaan itu. Gila nggak tuh gitu, kalau brand tuh wow luar biasa gitu. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Kalau menurut Positive People gimana, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.